Akhirnya Stephen Curry berpisah dengan Under Armour. Mengagetkan sebenarnya, tapi kalau dilihat secara mendalam tidak mengagetkan seperti itu. Sebelum kita lanjut tentang Stephen Curry pisah dengan brand Under Armour, saya mau melihat kembali ke belakang bagaimana situasi ini terjadi. Sebelumnya, sepanjang masa Curry bermain dimulai dari waktu kuliah di Davidson, kemudian sampai di NBA yang 4 tahun sebelumnya dia itu memakai Nike. Dia itu salah satu PE, kalau dibilang PE itu personal eksklusif dari brand Nike. Itu jadi kayak brand ambassador lah. Beberapa sepatu yang digunakan oleh Stephen Curry waktu itu adalah Hyperdunk 2008, kemudian ada Hyperice, terus Hypergame, Zoom Hyperfuse, Zoom Brave 5. Sempat ada misleading berita, jadi waktu rapat dengan pihak Nike mereka salah menulis nama Stephen menjadi Stephon. Bagi saya itu aneh ya. Yang ada dari beberapa berita yang saya baca, Nike sudah punya Kobe, sudah ada LeBron James, sudah ada Kyrie Irving. Jadi mereka sudah ada wajahnya sendiri, sudah ada ambasadornya, yang dimana waktu itu ya Curry mungkin dilihat oleh Nike belum cukup untuk menjadi wajah Nike dan mendapatkan nilai kontrak yang besar. Akhirnya Stephen Curry mendapatkan tawaran sebesar $2,5 juta. Under Armour melihat celah itu. Akhirnya di tahun 2013 terjadilah deal Stephen Curry dengan Under Armour, ya senilai $4 juta waktu itu kalau nggak salah, dan dia dibikinkan sepatu sendiri. Akhirnya, singkat cerita, tahu sendiri kan, Curry mengalami prestasi yang luar biasa. Curry mendapatkan gelar MVP, Curry juara 4 kali dengan Golden State memakai sepatu Under Armour. Jadi itu jadi masa emasnya lah untuk produk Under Armour. Zaman dulu mana ada orang yang tahu akan Under Armour? Nike, Adidas, Puma, Reebok. Sehingga ini menjadi masa-masa emas bagi Under Armour. Akhirnya banyak hal yang sudah terjadi. Ya, Curry dengan Under Armour itu kalau dibilang sudah hampir 13 tahun. Banyak masalah yang timbul di dalam kerjasama yang terjadi. Yang pertama, nilai saham Under Armour selama kurun waktu berapa tahun itu anjlok. Penjualan sepatu Stephen Curry mengalami penurunan yang cukup lumayan. Terus Under Armour mengalami kerugian hampir $500 juta waktu mereka bikin digital property, dan itu sangat masif sekali sebenarnya. Pilihan politik CEO Kevin Plank juga membuat sentimen atlet-atlet di bawah Under Armour dan fans mengalami gejolak. Under Armour dalam waktu kurun hampir berapa tahun, 4 tahun sepertinya, mereka mengalami pergantian CEO selama 3 kali. Jadi intern Under Armour juga mengalami hal yang nggak baik juga di dalamnya, dan sepertinya Curry melihat hal itu tidak bisa lanjut untuk kedepannya dengan masalah yang ada. Sudah hampir 12 sepatu series Curry yang keluar ya, dari tahun pertama kemarin sampai sekarang Curry 12. Nah, yang terakhir nanti Curry 13 itu akan keluar di bulan Februari tahun 2006. Jadi sebenarnya masih ada masa untuk Stephen Curry negosiasi dengan brand lain. Menarik untuk melihat kemana Curry akan berlabuh ya. Tapi secara nggak langsung sih kemarin dia sudah spill ya. Jadi waktu pertandingan antara Golden State dengan Spurs, dia pakai Kobe Mambasita waktu pemanasan. Dan itu membuat dunia maya itu ramai sekali. Secara nggak langsung dia itu spill bahwa aku maunya ke Nike aja. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya karena durasi kontraknya kan masih sampai 2006 sampai Curry 13 keluar. Jadi sangat menarik untuk ditunggu brand apa yang akan diambil oleh Stephen Curry. Kalau saya pribadi berpikir akan epic, akan keren sekali kalau dia gabung dengan Jordan. Saya nggak bisa bayangin bagaimana gemparnya gitu. Stephen Curry dengan Jordan, wah itu pasti keren sekali. Tapi ya kembali lagi karena banyak sekali brand yang sudah ada di market, ada Adidas, ada Puma, masih ada juga produk Cina, ada Li-Ning, akan sangat menarik untuk ditunggu.